Hai, aku Cece Kesha. Aku Mas Adit. Karena aku dan kamu Hanya sejauh satu CM. Yeay. Yeay. Halo semuanya. Halo. Hai. Halo. Yeay, ketemu lagi di episode dari 1CM. Dan ini seru banget karena hari ini adalah episode yang spesial. Tapi karena ini episode yang spesial, kita mau buka dengan tagline kita dulu dong. Karena aku dan kamu hanya sejauh Satu CM. Yeay. Ya, mungkin para pendengar sudah mendengar. Sepertinya ramai sekali hari ini ya di episode 1CM ya. Nah, kira-kira ada apa nih Mas? Ada apa nih Mas? Ada tamu nih, ada keluarga baru nih. Langsung aja diperkenalkan. Boleh, silakan diperkenalkan. Kalau gitu di sini ada pasangan yang luar biasa ya. Ada Bang Bangkit dan Kak Anita. Halo. Halo, Bang Bangkit dan Kak Anita. Oke, boleh kenalan dulu nih Bang Bangkit dan Kak Anita. Perkenalannya ke pendengar 1CM sama kesibukannya sekarang apa? Silakan. Oke, selamat malam semua pendengar setia 1CM. Kenalin, nama pakai gua apa pakai saya di sini ya? Gue aja. Gue aja, boleh. Nama Kan gua dia muda, biar Bangkit Samosir. Baru menikah ya 1 tahun tepat besok. 1 tahun. Oh, ini jadi ceritanya merayakan gitu. Oh, Betul. Sekarang saya tahu. Betul. Kebetulan kami lagi di puncak ini mau merayakan ulang tahun yang pertama gitu. Kegiatan ya masih bekerja di bidang konstruksi. Oke, kalau Kak Anita. Oke, next. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anita Francisca Sihota. Oh, nama gue aja yang lebih asik ya. Boleh. Lebih asik nih. Oke, nama gue Anita Francisca Sihota. Sekarang pekerjaan gue sama sebagai karyawan swasta di perusahaan manufacturing. Ya. Oke. Terima kasih nih. Calon ibu ya. Oh iya. Statusnya sama seorang istri dan calon ibu ya. Udah berapa? Udah 5 bulan apa 6 bulan? 7 bulan. Oh, 7 Doain bulan. ya. Oke, dikit lagi lah. Semoga lancar-lancar lah. Betul. Amin. Berarti ntar tahun baru tambah anggota keluarga baru. Amin. Ya. Ya, terima kasih nih karena udah menerima undangan dari kami untuk kita tanya-tanya. Nah, gue kan sama Bang Bangkit udah kenal lumayan lama ya Bang ya? Udah dari 2014 atau 15 mungkin? Iya, udah lama lah. Kita juga sempat jadi pengurus di pemuda di gereja gitu kan, udah lumayan lama lah gitu. Terus ya kurang lebih gue tahu ceritanya Bang Bangkit lah dengan beberapa hubungan sebelumnya gitu kan. Apa tuh? Kok aku nggak tahu sih? Tahu semua dia. Iya. Terus ya terus sekarang yang dengan Kak Anita gitu kan, gue tahu ceritanya kalau ternyata PDKT-nya sangat cepat gitu kan, dan tiba-tiba sudah gede sekali. Foto ada priwet aja ya. Iya begitu. Iya karena beberapa waktu itu kayak Bang Bangkit cerita tentang kayak ini kalau cewek gimana gitulah pokoknya targetnya dan yang udah dilakuin lah gitu, dan ya gue lumayan itu sih terkejut gitu ketika Bang Bangkit ternyata udah sama Kak Anita gitu dan udah langsung jadi gitu. Nah, Bang Bangkit waktu memutuskan untuk memilih Kak Anita itu yang gue dengar kan sebentar tuh, itu berapa lama sih tepatnya kayak dari baru kenal terus langsung kayak mutusin untuk yaudah mau nggak nikah sama gue gitu. Berapa lama tuh Bang?
Kalau lamanya, pertama ketemu, kemudian ketemu lagi nggak nyampe seminggu. Di pertemuan kedua itu langsung gue ajak serius gitu. itu yang gue shock. Gercep ya. Pertemuan kedua. 2 kali ketemu. Iya. Iya. Bahkan nggak nyampe sebulan berarti ya. Nggak Betul nyampe. betul. Jadi ya nggak masuk akal sebenarnya bukan tipe gue sih yang bisa cepat-cepat begitu. Belum pernah gue seumur hidup yang begitu. Gue bukan pernah dengar cerita gue ya gimana deketin cewek, itu harus jelas dulu kan. Pertimbangannya banyak lah. Pertimbangannya banyak banyak. banget lah pertimbangannya. Dulu waktu kuliah pendekatan tuh sampai 6 bulan, itu pendekatan loh masih. Iya makanya ini sebenarnya kayak nggak masuk akal gitu. Bukan gue banget sebenarnya. Bisa ketemu terus langsung ngajak serius, terus pertemuan keberapa ya langsung ke rumahnya gitu. Pertemuan ketiga. Itu banget. Itu di luar nalar sebenarnya. Tapi kalau ditanya kok bisa begitu, gue juga nggak bisa jawab. Mungkin ya Jodoh ya jawaban dari Tuhan ya. Udah ngerasa klop gitu kali ya? Gimana ya? Udah ngerasa klop gitu. Iya. Dari obrolan gitu. Ngerasa klop dan ada keyakinan gitu loh. Keyakinan yang timbul dalam hati dengan sendirinya gitu. Atau pas lagi bisa dijelaskan. Pas lagi pertemuan pertama gitu, emang jurus-jurus apa tuh yang Bang Bangkit keluarin tuh sampai Kak Anita pas di pertemuan kedua langsung oke gitu. Iya kan pasti kan ada yang men-trigger gitu, mungkin apa karena ternyata nih visi kita sama nih ke depannya, atau mungkin ternyata kita backstory kita mungkin kurang lebih sama nih, jadi kayak ngerasa kita sama nih, terus ya udah kita bisa nih jalanin bareng-bareng gitu. Apa ada kayak gitu atau gimana? Kalau dari gua, dari sisi laki-lakinya, nggak bisa dipungkiri pertama, nggak usah munafik, memang dari fisik pertama. Gitu kan? Cantik ya. Mending ya. Mending. Ya intinya menarik di awal pertemuan gitu secara fisik gitu kan. Kemudian kami ngobrol dari siang sampai maghrib kayaknya itu di satu tempat gitu di mall. Intinya secara obrolan secara umum nyambung karena kan paling penting komunikasi dong gitu ya. Gue pernah beberapa kali deket perempuan pendekatan tuh kalau ngobrol ada yang tipenya nggak dengerin, ada yang sambil main HP gitu ya. Nah ketemu Anita waktu itu gue ngobrol, gue ngajak ngomong, dia dengerin gitu. Jadi di situ salah satu poinnya. Kemudian obrolannya bisa saling menyaut gitu loh, nggak putus. Berarti kan kesimpulan dari komunikasi nyambung gitu. Itu yang pertama. Setelah pulang, gue semalaman nggak bisa tidur. Gue nggak bisa tidur. Beneran. Kebanyakan minum kopi kali, kebanyakan minum kopi. Enggak. Itu beneran nggak bisa tidur. Karena galau mau ngambil keputusan untuk butuh waktu atau langsung ya gitu loh. Karena gue kepikiran jarang nih ketemu perempuan yang Batak gitu. Karena kan gue Batak nih. Jarang perempuan Batak yang mukanya nggak Batak banget. Maksud sih? Logatnya nggak Batak banget. Diajak ngobrol nyambung gitu. Jadi gue galaunya kalau gue lama-lama takutnya disamber orang. Oh iya betul. Iya karena kan udah umur nih. Gue waktu itu udah 30, dia 27 28 deh. 28. Nah, di usia-usia kami ini kan sebenarnya ya mungkin dia juga udah punya pilihan waktu itu gitu kan, gue nggak tahu dong. Gue nggak mungkin nanya ke dia udah deket sama siapa aja, ada berapa kandidat gitu kan. jadi gue malam itu bingung, kalau gue lama-lamain takut ditikung yang lain. Kalau cepet takutnya salah ngambil keputusan. Jadi semalam pikiran gitu aja, mikir gimana ya gitu. Oh seperti itu toh. Jangan baru tahu kan Nita? Udah tahu dia. Udah tahu. Pura-pura nggak tahu dia. Pura-pura nggak tahu. Jadi makanya langsung mengagendakan untuk pertemuan kedua gitu.
Oke. Aneh ya. Seru banget Aneh kayaknya ya. ya dengar. Aneh tapi nyata. Berarti di pertemuan kedua itu udah langsung ngajakin serius gitu bang? Iya, gue nggak bilang mau jadi pacar, enggak. Gue bilang gue mau serius, gimana, mau nggak kita lanjut gitu. Nah kalau Kak Kalau Anitanya, bahasa serius di antara kami kan, kalau orang udah berumur itu kan serius itu beda ya, bukan ngomong masalah pacar lagi. Iya. Nggak tahu nih, Anita gimana nih? kalau Kak Anita pas pertama kali ngeliat Bang Bangkit tuh gimana tuh? Apa ada yang Iya. ternyata wah ini Apa emang iya? Kata siapa? Atau ada pesona-pesona tertentu iya gitu kan? siapa tahu wah Apa kepepet Ini yang aku ya? cari, gitu kan? Kepepet kali ya? Oh, ini sebenarnya gue tuh kan di umur gue 28, rencana waktu itu married umur 25. Cuman karena emang gak jodoh sama mantan gue yang sebelumnya, jadi sempet di PHP-in ya selama 6,5 tahun. lama banget. Setengah tahun. Iya, jadi gue waktu itu udah 6,5 tahun sama mantan gue. Dia waktu itu udah janji mau nikahin gue. Terus pas di tahun yang pas kita membicarakan ini loh waktunya kalau misalnya kita udah mau serius, ya udah lanjut. Kalau misalkan lu nggak serius sama gue, udahin aja gitu kan. Jadi ternyata kok pas udah tahun udah kok berjalan dia makin nggak jelas gitu loh. Padahal kita sebagai wanita gimana ya, Cece ya? Kita kepastian ya. Iya. Kita tuh sebagai wanita butuh kepastian ya. Sedangkan Yes. gue udah wasting time banget tuh 6,5 tahun kan sebagai wanita. Sampai umur gue 28 tahun ternyata nggak ada kepastian. Ya udah gue memilih cari yang baru aja gitu kan, meskipun sangat amat berat gitu kan. Padahal kita udah sama-sama orang Batak. Terus satu sama lain keluarga udah saling kenal. Dia juga udah sempet ngomong serius sama orang tua gue gitu kan. Cuman ya namanya mungkin gak jodoh kali ya. Terus jadi sempet galau sih, berapa ya? Setahun ya? Aku cerita kamu setahun ya? Iya, setahun gue sempet galau. Terus ya udah gue saatnya membuka hati gitu untuk lelaki gitu kan. Selama ini kan gue nggak pernah membuka hati gitu untuk lelaki. Cuman lelaki itu aja yang mantan gue yang kemarin itu kan. Terus ya udah jadinya di saat gue membuka hati untuk lelaki, ya udah jadi kalau misalkan ada cowok mau kenal sama gue, ya udah gue open gitu kan. Open gitu kan. Ya udah kenal sama si A, si B, si C, lumayan udah berapa ya waktu itu? Kalau gue sendiri ya jujur ya, berapa ya? Tapi banyak kandidatnya banyak berarti. Berarti udah bener keputusan gue, Dit ya. Jujur aja nih ya. Jujur aja nih, gue emang waktu itu pas emang pengen banget ya udah gue pokoknya mau nikah gitu kan, udah tuntutan sama orang tua juga kan. Ada 8 cowok waktu itu di gue lagi dekat-dekat gitu, ya, kenal gitu loh ya. 8 cowok dan itu Batak semua kan. Kita Batak harus orang Batak. Persaingan ketat. Ya udah jadi satu persatu gue gimana ya? Gue mendalami karakternya kayak gimana. Soalnya kan untuk suami ya, kita untuk suami itu kan seumur hidup, jadi nggak main-main gitu kan. Ya datanglah ada seorang lelaki gitu, namanya Bangkit. Sebenarnya gimana ya? Pas pertama kali kita ketemu, gue juga nggak tahu ya. Mungkin karena kamu berkarisma kali ya. Karisma Nusantara. Anjay, merek motor. Karisma Bahari. Beda ya kalau misalnya Karisma Bahari. kalau itu warteg juga. soalnya kalau kan kalau karisma itu ya gimana sih, kita ngelihatnya itu kayak gimana ya, susah dijelaskan ya. Personal Asik pokoknya ya. nggak terpesona juga sih. Ya jadi pertama pas gue ketemu sama abang, ngobrol tuh nyambung yang pertama. Terus yang kedua gue ngeliat kayak dia emang benar-benar serius gitu, nggak PHP terhadap seorang wanita gitu kan. Terus ngomong apa adanya.
Sederhana itu yang gue paling suka sih. Sederhana dan apa Sederhana adanya. sama nggak punya apa-apa beda tipis sih. Enggak lah. Ya jadi itu sih mungkin poinnya ya, 3 poin itu. Dewasa juga sih itu yang paling gue suka. Ya, gitu. Nah, abis itu pas kita habis ketemu kan sampai sore ya. Pas malamnya tuh ada yang follow up lagi. Halo Dek, gitu. Langsung gue follow update pulang-pulang deh. Abis itu ketemu Cepet langsung follow banget. up. Iya, gue kaget sih, mana laki cepet amat sih, kayak ini gerakannya cepet banget gitu kan. Terus gimana Dek pertemuan kita gini. Yaudah kan gue emang karena gue tertarik dan obrolan kita nyambung, ya udah gue timpalin aja, kita jadi lebih deket gitu ngobrolnya. Pas minggu depan ada yang ngajakin ketemuan lagi, langsung dilamar tuh. Cepet banget. Nah berarti Ya. cepet banget itu kan. Bener cepet banget. Ya, berarti Mungkin ya. emang jalan Tuhan nih. Iya. Berarti apa nih yang bikin Kak Anita waktu seminggu setelah itu diajakin serius, terus akhirnya seorang Kak Anita menerima gitu kan? Dari Padahal baru 8 ya? ketemu. 8 kandidat Iya, yang dari lain 8. kan. 8. Iya, dari 8. 8. Padahal Apa yang membuat istilahnya apa namanya seminggu itu kan belum bisa menyimpulkan banyak sebenarnya ya gitu kan. Iya. Iya, betul. Iya benar-benar. Bisa aja pura-pura, Bisa aja banyak modus ya, Pak. rahasianya, Iya. ya kan? Modus. Betul. Iya. Iya, gue juga nggak ngerti Bener. sih. Jujur gue juga nggak paham, dan gue banget juga tuh baru ketemu beberapa minggu ada cowok langsung lamar, padahal gue udah aturan flashback tuh yang kemarin gitu ya, yang lama aja kayak gitu kan. Cuman nggak tahu ya, nggak ngerti juga. Pas dia ngomong serius kayak gitu, kan gue kaget ya. Kita waktu itu rencana cuma nonton doang, ternyata dia sudah merencanakan untuk melamarku. Asik. Betul. Ya mungkin karena itu sih, keseriusannya dia kelihatan banget sih, dan itu bisa sangat gue rasakan. Iya. Oke. Mungkin itu. Oke. Berarti berapa lama tuh setelah akhirnya diterima gitu kan sampai akhirnya menikah tuh berapa lama tuh Bang waktu itu? Kalau dari itu ke menikah mungkin kira-kira 10 bulan. Kenapa lama? Karena kan memang Batak perlu persiapan adat segala macam sih. Tapi kalau untuk pertemuan keluarga cuman 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan tuh udah ketemu keluarga. Keluarga besar. Kita menikah sekitar 10 bulan lah. Wah. Berarti ini akselerasi. Akselerasi. Pacaran langsung nikah ya. Memang gak masuk akal sih, kayak gimana ya, bener-bener gak masuk akal bagi gue pribadi, bagi istri gak masuk akal kalau dilihat dari rekam jejaknya gitu, kayak nggak mungkin lah gitu. Bukan Iya, kalian kadang banget lah ya, bukan kalian banget ya. Bukan. Jadi Enggak, kalian bukan siapa kita banget, sebenarnya? Aku juga nggak tahu kita itu siapa. Jadi istilahnya kalau udah serius terus ternyata banyak rahasianya misalkan gitu kan, mungkin dibatalin lagi kan istilahnya gitu kan. Tapi Mungkin emang udah jodohnya, udah jalan Tuhan ya. Dan itu diberikan yang terbaik, pasangan yang terbaik. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Yuk. Asik. Ya betul. kan sisanya tinggal komitmen kan berarti Iya. kasih Tuhan, sisanya kan komitmen. Komitmen satu sama lain. Gitu. Luar biasa. Ngomong-ngomong kalau dari yang tamu-tamu 1CM sebelum-sebelumnya yang paling cepat berapa lama kalau dari history ini ya? Bang Bangkit, makanya kita Iya. undang. Memegang rekor. Memegang rekor Cepat ini ya. Bang. Rekor ya. Makanya gue pas Rekor nanya, ini. pas gue nanya ke Anita, PDKT itu berapa lama? Nggak tahu, gue lupa kayaknya. 2 kali ketemu dong, 2 kali ketemu. Wow, oke. Wow. Langsung kita agendakan. Pertama di Depok Mall, Depok Mall deh. Detos ya? Iya, di mall di Depok, di daerah Depok lah. Pertama Detos, kedua Margo. Jadi Sebut merek kamu. Tapi padahal itu dari lingkungan kayak lingkungan pekerjaan ataupun misalnya kayak pertemanan gitu emang dekat atau emang sebenarnya jauh gitu. bisa dibilang nggak ada
bukan di lingkaran sih sebenarnya ya. Bukan di lingkaran hubungan gitu. Jadi memang bener-bener dari nol sih. Benar-benar. Sebelumnya kita benar-benar belum pernah ketemu juga. Iya. Belum pernah kenal sama sekali. Dan itu dikenalin. Ya udah. Ya karena gini ya, kalau menurut gua nih, kayak keyakinan di hati itu nggak bisa dibuat-buat gitu ya. Karena dengan mantan gua yang sebelumnya udah sekian tahun, tapi dia merasa nggak yakin gitu, padahal sering ketemu, sudah kenal, bisa dibilang semuanya lah kenal gitu ya, dari sifat-sifatnya, tapi nggak menjamin bisa diberikan keyakinan gitu loh. Sedangkan gue cuman kenal sama Anita sekian singkatnya, cuman tahu bungkus-bungkusnya lah bisa dibilang ya, cuman tahu gambarannya secara pandangan gue sendiri gitu kan. Tapi keyakinan itu muncul dikasih Tuhan gitu. Jadi keyakinan itu nggak bisa dibuat-buat, yang memang muncul dari Tuhan mungkin. Gue aminin begitu. Nah kan tadi dari Bang Bangkit bilang kan kayak pas ya berapa pendekatan 2 kali ketemu dan beberapa bulan untuk kayak ketemu keluarga gitu kan. Itu kan pasti ada yang kayak misalnya info terbaru nih, kayak misalnya ternyata Kak Anita orangnya seperti ini, Bang Bangkit ternyata seperti ini gitu kan. Nah setelah sekarang menikah 1 tahun ya, besok ya 1 tahun menikah, ada nggak yang yang baru tahu gitu, baru Bang Bangkit atau Kak Anita baru tahu ternyata memiliki karakter yang seperti ini gitu, yang mungkin bikin Bang Bangkit atau Kak Anita kayak agak kaget gitu, ada nggak? Kalau dari gua sih ada gambarannya sih sebenarnya sebelum menikah gitu, udah agak kelihatan gitu ya. Misalkan gua cenderung lebih teratur, cenderung lebih orangnya teratur, terjadwal, terplanning gitu. Nah kalau dia mah barbar nih orangnya ini. Barbar dia mah, berangkat gitu, istilahnya nggak ada planningnya, mau berangkat jam berapa, persiapannya apa gitu kan. Nah kalau gue, itu lumayan PR sih bagi gue gitu, ketemu istri yang begini gitu. Jadi cenderung lebih teratur gue gitu, padahal bukan harusnya sih, kebanyakan biasanya perempuan kan yang lebih begitu ya. Tapi kalau ini kondisinya gue yang lebih terplanning gitu. Gue kalau ngelakuin sesuatu gue tahu resikonya apa gitu. Nah kalau dia urusan belakang dah gitu. Ambisius ya. Barbar kuy. Terus apa ya? Mungkin ada hubungannya juga sih pengaturan uang. Kalau gue lebih bisa mengatur uang gitu. Padahal gue sebenarnya berharap dulu punya cita-cita itu kalau punya istri ya, gue yang akan nyetor semua uang gue ke istri yang sebagai bendahara mengatur gitu ya, pengeluaran kemana-mana gitu. Cuman sepertinya Anita belum bisa, masih sedang belajar. Dan itu mungkin waktu ya. Harapan gue sih nantinya dia yang megang semua gitu, dia ngatur pengeluaran, pemasukan dengan gue. Tapi sekarang belum bisa. Nah itu PR juga buat gue. Iya. Gitu. Oke. Kalau Kak Anita gimana nih Kak? Saling melengkapi kan. Asik. Jadi kalau misalkan gue orangnya cuek, dia kan katanya lebih terjadwal. Jadi sekarang gue juga kan lebih diajarin lah sama abang. Ya pertama tuh biar lebih nggak boros. Kalau gue kan dulu emang waktu masih gadis ya. Boros banget. Itu boros parah banget, boros banget. Suka belanja sana sini, belanja sana sini. Gajinya buat jajan doang dah. Enggak juga sih, enggak juga. Cuman emang termasuk boros gitu kan. Cuman pas sekarang diajarin kita jadi lebih teratur, lebih terarah. Iya itu. Terus apa maksudnya yang Apa? kamu lihat dari abang? Apa? Apa bagus semua maksudnya abang itu? Kalau Kak Anita gitu. Kalau tadi kan Bang Bangkit Sempurna banget gitu. Yang surprise gitu kan. Yang sempurna itu kan.
Asik. Apa dong? Setelah merit apa nih Kak Anita yang bikin surprise? Oh ternyata Bung Bangkit begini gitu. Kalau Ada tidur nggak, ngorok gitu Ah. mungkin. Kak? Oh, Ngorok ya. Kalau tidur ngorok ya? prediksi. Tidur ya? Terus apa? Apa ya? Dia orangnya kadang panikan. Kalau gue kan orangnya lebih slow ya, Oh, lebih iya, iya. santai gitu. Jadi kalau misalkan ada segala sesuatu, aduh Dek, gimana nih Dek? Apa? Ya Dek, gitu. Santai Bang, santai. Oh, Kita cari Iya. jalan ini gitu. Jadi iya, iya. kalau misalkan panik, bener-bener panik dua-duanya stres dong ya. Oh iya, rusuh ya. Iya. Kalau Iya, sama-sama bener. panik, padahal nggak semuanya harus distreskan gitu. Iya. Jadi ya itu, dia panikan, gue agak lebih santai, jadi gue lebih memberikan energi santai gitu kan. Jadi dia biar lebih relax lah gitu kan. Terus apa lagi ya? Apa lagi ya Bang? Nah, ya. Terus yang kedua, pas setelah menikah ada yang bikin gue rada greget ya kadang-kadang sih. Dia suka main game dan gamenya itu suka lupa waktu. Jadi gue pernah PUBG Dit. Oh, PUBG banget. Jadi gue pernah nih, gue udah masak, terus gue udah menyiapkan makanan nih sebagai seorang istri gitu kan. udah gue siapin, udah dia tinggal makan gitu kan. Gue nungguin dia. Oke, 15 menit. Oke, masih main game. Ntar ya Dek, iya Bang, gue bilang gitu kan. Terus udah setengah jam dia masih main juga. Kan makanan dingin ya. Gue bentar lagi, gue yang ngomong kedua, Bang makan. Iya Dek, tanggung gitu kan. Oke. Terus yang ketiga, Bang makan, aku udah lapar. Terus si abang bilang, ya Dek bentar, 5 menit lagi, ini nih mau mati kayak gitu kan. Terus ya udah, akhirnya kalau gue kan bukan tipe yang suka ngomel-ngomel sana sini ya. Jadi ya udah, pas yang ketiga gue udah ngomong kayak gitu, dia ngomong kayak gitu, gue langsung makan sendiri. Udah selesai, gue diem sampai besokannya. Tapi ngerti nggak Bang Bangkit ngerti nggak tuh? Ngerti, dia langsung paham gitu kan. Gue orangnya nggak suka banyak nggak banyak ngomel lah gitu ya. Tapi dia udah langsung peka gitu. Dia kenapa kok diem gini gitu. Ya udah, kamu semalam ngapain bikin aku rada bete, aku bilang gitu kan. Iya Di, maafin aku Di, maafin. Ya Di, gak gitu lagi. Ya jadi sebenarnya sepele cuma begitu doang yang kadang bikin gue kadang rada bete, cuman hanya game itu loh. Gue gak ngerti deh gimana cara ininya nanti. Jadi untungnya sih sebenarnya kalau menurut gue seminggu pertemuan itu kan sangat banyak ya resikonya ya. Ngajak nikah seseorang itu bisa jadi busuk belakangnya kan dianya orangnya. Tapi untungnya memang nggak terlalu banyak hal-hal besar yang berbeda gitu loh menurut kami. Jadi sama, kebetulan pas gitu. Jadi perbedaannya hal-hal kecil aja gitu yang bisa diabaikan lah kira-kira begitu. Untungnya. Iya, jadi kan kalau misalkan apalagi kita baru kenal tau-tau pas udah nikah, wah gitu kan, kita kaget, wah ternyata kayak gini. Kayak sharing teman gue juga pernah ada sahabat gue, jadi dia udah udah pacaran 8 tahun, pas udah nikah ternyata masih ada juga yang nggak ketahuan ternyata sifat suami itu kayak gini gitu kan. Dan puji Tuhan juga gue udah besok udah setahun, dari awal ketemu nih sampai sekarang tuh emang kayak nggak ada yang berubah juga ya kalau kamu tuh. Iya, karena memang dari awal dia nggak muluk-muluk dia waktu deketin dia ceritanya. Jadi ya itulah gitu, ngobrol juga ya biasa aja, penampilan biasanya nggak pengen terlihat yang lebih gitu loh. Jadi dari awal ya sama-sama nggak pakai topeng lah ya. Iya benar gitu. Apa adanya aja sih. Iya. Mungkin karena itu ya jadi tergambar dari awal gitu bahwa orangnya seperti ini gitu loh. Dan kebetulan memang pas. Wow, luar biasa. Ditambah lagi abang orangnya kan serius banget ya. Orangnya serius. Ditambah kalau gue kan rada-rada ya. Jadi
ya terhiburlah kamu ya sama aku. Iya, jadi Tawa mulu upload ya. story lu Bang Bangkit begini sekarang, oke. Dipaksa Bisa gue deh, dipaksa gue. udah bisa joget-joget. Gimana coba? Iya. Oke. Biar nggak flat aja sih, ya kan? Iya. Itu cuma Kak Anita tuh yang bisa bikin Bang Market kayak gitu tuh. Iya ya. Iya. Nggak apa-apa kan? Waktu dulu aja kayak misalnya Bang kita cover lagu yuk gitu. Kadang aja, aduh kayaknya nggak bagus nih. Itu dia kurang pede dia kadang kalau baru sama Kanita nih dia bisa gitu. Keren. Luar biasa, keren. Wah, berarti bisa disimpulkan bahwa durasi PDKT itu tidak, atau bahkan durasi sebuah hubungan itu tidak menentukan besarnya keyakinan ya, karena bisa jadi kan pacaran udah lama kayak tadi Kak Anita sampai 6,5 tahun gitu kan, iya akhirnya nggak jadi juga gitu. Sedangkan sama Bang Bangkit yang baru sekali ketemu tapi muncul keyakinan itu gitu kan untuk akhirnya bisa serius seterusnya. Dan satu poin yang bagus itu adalah tadi sih, karena Anita sama Bang Bangkit juga pas ketemu itu benar-benar jadi diri sendiri gitu. Jadi nggak pakai casing lah gitu. Jadi ya udah apa adanya seperti ini dan bisa nunjukin diri apa adanya, saling kenal ternyata cocok, akhirnya lanjut deh ke tahap berikutnya gitu kan. Iya, betul. Iya, soalnya kan orang PDKT kan biasanya ini kan yang bagus-bagus yang ditunjukin gitu kan. Iya. Awalnya ya. Yang paling perfect lah ya dikeluarkan jurusnya. Iya, paling wangi, paling rapi gitu kan. Kalau hostnya gimana ngomong-ngomong? Dibalikin ya tanya ya. Jadi balik wawancara sepertinya. Gimana Mas Adit? Gak apa-apa kan kita nanya ya? Nggak apa-apa, bebas, tenang Gak apa-apa ya? apa-apa. Gak apa-apa ya? Gimana kalau hostnya kira-kira ada nggak yang beda gitu dari awal? Ada perubahan nggak? Atau konsisten? Oh kalau kita sih sampai saat ini sih sama-sama aja ya. Dan kita juga sebenarnya itu Bang. Kita bukan kayak gue udah belum cerita sih ya selalu. Kita bukan dari lingkungan yang sama gitu ya. Pernah kita ketemu sekali gitu waktu itu. Cuman ya cuma sebatas tahu gitu aja. Terus kita follow Instagram. Terus kan gue pacaran sama yang kemarin gitu kan berapa tahun kan udah 5 tahun juga tidak jadi apa-apa gitu kan. Malah endingnya begitu kan ya. Terus ya tapi kan gue beberapa kali ngasih pendapat kan tentang yang lama kan? Iya kan namanya kalau lagi itu kan ada celah dikit kayaknya bisa nih, pasti bisa. Iya benar. Iya begitu Bang waktu itu. Nah saat tapi setelah itu gue baru apa? Setelah udahan gue baru ngerasa ternyata bersyukur gue gitu. Kalau mungkin kejadian yang nggak kayak gini, mungkin kalaupun mungkin gue tetap sama dia gitu, maksain gitu, kayaknya bakalan susah untuk bahagia kayaknya deh. Karena ya kalau kesimpulannya dari beberapa tahun gue jalin hubungan, ya lebih banyak kayak berantemnya atau hal-hal yang beda gitu loh, hal-hal beda tapi yang penting gitu, yang menurut gue itu harusnya nggak usah dipertimbangin gitu. Tapi memang kita bisa ngomong begitu setelah lewat ya. Gue juga bisa ngomong begitu setelah lewat. Betul. Makanya kan pengalaman itu baru terbaik. Iya. Setelah udah lewat baru bisa ngomong, ya ilah ngapain gue dulu begini ya. Iya. Tapi waktu di masa mengalami kayaknya nggak bisa mikir begitu ya. Betul. Iya, betul. Kan bucin. Dan kayaknya pas waktu lagi di hubungan itu tuh kayaknya gue sempat mikir kayak, ini gue udah lama sama dia nih gitu. Udah bertahun-tahun, bukan waktu yang sebentar gitu. Terus kalau misalnya gue tiba-tiba nggak sama dia, kira-kira gimana ya gue bisa apa enggak gitu kan, itu masih tanda tanya besar gitu. Dan tapi ternyata setelah itu kayak
mudah-mudah saja gitu. Bisa-bisa saja. Iya. Ternyata bisa. Iya. Ternyata bisa ya. Emang betul. Ya bener, emang dibutakan banget ya kalau lagi jatuh cinta itu ya. Iya, begitu mungkin ya. Soalnya kan kita hanya tertuju pada satu orang aja. Iya. Jadi nggak ngeliat yang lain. Gitu loh. Betul sekali. Ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi Wawancara yang wanitanya. Nanti Coba itu berarti Bang Bangkit sama Kak Anita harus dengerin ini Mas, episode ke-100-nya 1CM. Oh iya. Nanti di episode ke-100 baru kita akan cerita lebih lengkap. Oh gitu. Iya. Oh, 100 kira-kira di kapan tuh? Sekarang udah episode berapa nih? Sekarang episode Kemarin. berapa sih? 21. Kemarin 20. 20, besok 21. Oke. Berarti tahun depan lah berarti ya. Iya, Tahun depan. Mantap. Iya. Akan dikepas tuntas ya ceritanya ya. Iya, kupas Iya, tuntas. betul. Oke. Oke. Berarti dari Bang Bangkit dan Kak Anita kan tadi udah sharing nih tentang perjalanan yang sangat unik gitu kan kepada para pendengar 1CM. Mungkin sebagai penutup ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk para pendengar 1CM, mungkin dalam memilih, mungkin siapa tahu kan yang sekarang lagi dengerin tuh lagi galau gitu atau lagi bertanya-tanya apakah dia orang yang tepat gitu kan. Nah jadi mungkin dari Bang Bangkit atau Kak Anita, nanti Bang Bangkit ngomong, Kak Anita juga ngomong deh, apa pesannya untuk para pendengar 1CM terutama dalam menentukan pilihan pasangan seumur hidup. Silakan, coba dulu nih. Ya, Abang. Kalau gue pesennya bagi orang-orang yang mungkin sedang atau masih di hubungan yang dirasa agak sulit ya, karena gue mengingat gue gitu. Jadi kalau ada sebuah pasangan yang masih dalam hubungan yang sulit gitu, yang kayaknya masih ribut terus tapi masih cinta banget gitu ya, coba deh mending kalian istirahat dulu gitu ya, istirahat dulu dan jangan berpikir bahwa itu memang pasangan kalian gitu, belum tentu gitu. Jadi menurut gue jangan dipaksakan gitu, coba istirahat dulu, lihat kondisi sekitar, mungkin dia memang bukan jodoh kalian gitu, bukan jodoh kalian, mungkin memang terasa berat gitu untuk berpikir gue nggak bisa pisah dari lu gitu, gue nggak bisa gitu, cuman lu jodoh gue, itu belum tentu gitu. Nah tapi ketika kita buka pikiran, buka hati buat orang lain yang mungkin ada di sekitar kita, mungkin itu malah lebih mudah dan memang itu jodohnya dari Tuhan gitu. Jadi intinya jangan paksakan hubungan kalian yang memang kok sering ribut gitu ya, kok kayaknya nggak ada ujungnya gitu. Itu sih pesan gue buat orang-orang yang sedang dalam kondisi itu ya gitu. Kalau Kanita pesan? Kanita. Kalau misalkan menurut gue dari sisi dari seorang wanita ya, pertama karena ini untuk pasangan kita seumur hidup, ikuti kata hati kita, ya. Kalau misalkan hati lo itu menyatakan, oke, gue udah klop banget, gue udah mungkin udah benar-benar gimana ya, gue susah ngejelasinnya. Udah serak gitu ya, udah jalanin aja gitu kan. Terus yang kedua bawa dalam doa aja, pasti kok itu ya, gitu aja. Di doanya kuncinya di doa gitu ya. Ikuti kata hati dan bawa dalam doa, pasti nanti kalau jodoh ya pastilah kita bersatu gitu kan. Asik. Okay. Tapi itu benar sih. Yeah. Makasih nih buat Bang Bangkit dan Kak Anita nih udah sharing nih buat pengalaman uniknya untuk kita semua nih. Karena ya mungkin banyak yang ngalamin di posisi Bang Bangkit waktu itu, di posisi Kak Anita waktu itu gitu. Jadi mungkin ya yang kayak tadi gue cerita juga ada pemikiran-pemikiran kayak gitu. Kalau misalnya di hubungan ini udahan bisa nggak ya gitu, bisa nggak ya? Tapi ya ternyata balik lagi kan ya. Bisa ternyata gitu, dan ya rencana Tuhan kan juga kita nggak ada yang tahu gitu kan. Bisa jadi orang yang mungkin nggak diduga-duga bisa datang di hidup kita dan ternyata dia adalah pasangan untuk kita gitu. Pasangan. Wih,
Mas Adit Iya. ngomong begitu. Mantap. Luar biasa. Oke, closing C. Klasik, oke. Ya ini sebenarnya masih seru banget ya, masih pengen ngobrol banyak nih sama Bang Bangkit dan Kanita. Mungkin nanti kita bisa bikin part 2 kali ya, asik. Asik. Dengan Boleh, topik boleh, dan boleh. pembahasan yang berbeda. Yang berbeda, iya betul Mungkin kan. lebih Nanti ke kita- keluarga nantinya Iya. jadi ngobrol. Mungkin nanti updatean Iya. setelah menjadi orang tua baru. Nah, bisa. Boleh. Kita saling sharing aja nanti. Betul, luar biasa lah. Jadi sekali lagi thank you buat Bang Bangkit dan Kanita. atas Ya, sharingnya. sama-sama. Makasih banget dan dapat banyak insight ya malam hari ini. Ya, dan thank you untuk kesediaannya, dan buat para pendengar 1CM juga, mudah-mudahan episode kita kali ini itu bisa memberikan inspirasi buat kalian, khususnya yang lagi bertanya-tanya gitu ya, apakah dia orang yang tepat atau bukan ya. Semoga kisah dari Bang Bangkit dan Kak Anita itu bisa menjadi salah satu pertimbangan dan contoh buat kalian juga gitu. Dan Ya. kalau kalian mau kasih usul tema, itu boleh banget, usul tema atau topik yang mau kita angkat di 1CM. Nanti bisa juga kita mungkin mencari bintang tamu yang tepat juga kan untuk ngebahas topik atau tema kalian itu. Jadi boleh di DM di IG-nya 1CM, itu @IG-nya 1CM ya, DM ke kita aja, nanti akan kita tampung untuk episode kita yang berikutnya. Lo bisa juga Jadi, kirim email ke emailnya 1cm@gmail.com. Di situ bisa, kalau mungkin ceritanya mau dibahas juga bisa gitu. Jadi kirim aja. Dan sekarang 1CM udah ada channel YouTube-nya, bisa dicek di YouTube Yeay. podcast 1CM. Oke. Yeay. Jangan lupa Keren. subscribe ya. Jangan Oke. lupa follow kita juga di Spotify dan Ya. platform-platform podcast lainnya. Oke. Thank you sekali lagi buat Bang Bangkit dan Kak Anita. Sama-sama. Berarti thank you juga buat semua para pendengar 1CM. Kita ketemu lagi di episode 1CM yang berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye.